Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng dengan Bu Lala, hari ini kita akan belajar tentang keragaman karakteristik individu pada tema 8, subtema 2, muatan lokal pendidikan kewarganegaraan. Perlu anak-anak ingat bahwa keragaman karakteristik individu itu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada individu. Perbedaan individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khasnya tersendiri. Ada beberapa macam keragaman karakteristik individu. Yang pertama adalah keragaman fisik. Pada keragaman fisik meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendahnya badan, serta berat badan. Adalah keragaman sifat yang meliputi pemalu, pendiam, pendendam, penyayang, baik hati, dan lainnya. Terakhir adalah keragaman kegemaran atau hobi yang meliputi memasak, belanja, bermain, berenang, bersepeda, dan lain sebagainya. Setelah kita mempelajari pada minggu kemarin tentang keragaman karakteristik individu di lingkungan keluarga, hari ini kita akan membahas tentang keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Saat kita belajar di sekolah, kita mengenal tentang beragam suku, beragam budaya, dan agama. Dalam satu sekolah dapat beragam banyak suku bangsa, yaitu suku Jawa, Batak, Sunda, serta etnis Tionghoa. Nah, keragaman karakteristik di sekolah harus dihargai supaya tercipta kerukunan. Setiap pelajar harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Misalnya saja, sekolah mengadakan kerja bakti, maka kita juga harus ikut dalam kerja bakti tersebut. Adapun beberapa sikap seorang pelajar dalam menghormati keragaman karakteristik, yang pertama adalah tidak memilih-milih teman. Jadi kita harus berteman dengan anak dari daerah lain, dari manapun. Kedua adalah saling bekerja sama. Mau bekerja sama dengan teman yang berbeda agama dan suku. Tidak bekerja sama dalam ulangan. Tiga adalah saling membantu. Membantu orang yang terkena bencana walaupun mereka memiliki agama dan suku yang berbeda. Terakhir adalah mampu bertoleransi dengan teman-teman yang berbeda agama dan suku. Lalu, apa manfaat keragaman karakteristik di sekolah? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah siswa belajar bersosialisasi, di mana dengan adanya keragaman tersebut, pelajar belajar menjalin komunikasi, interaksi, atau sosialisasi dengan yang lainnya. Yang kedua adalah siswa belajar mencintai keragaman Indonesia. Hal ini menjadikan pelajar untuk mencintai Indonesia dengan keragaman-keragaman yang ada. Terakhir, siswa belajar memahami perbedaan. Jadi setiap pelajar harus menghargai pendapat dan perbedaan. Maka dari itu, perbedaan harus ditanamkan sejak dini untuk menghargainya. Kegemaran siswa di suatu sekolah itu beragam. Setiap siswa memiliki keragaman atau kegemaran yang berbeda. Keragaman individu di sekolah hendaknya disikapi secara positif. Lalu ada beberapa contoh sikap positif terhadap keragaman di sekolah. Yang pertama, sikap terhadap teman yang pendiam. Bagaimana? Dengan cara mendekatinya dan mengajaknya bermain bersama dengan teman yang lainnya. Kedua adalah sikap terhadap teman yang berbeda agama. Bagaimana? Caranya menghargai dan menghormatinya. Misalnya dengan cara mempersilahkan beribadah secara ajaran agamanya. Yang terakhir adalah sikap terhadap teman yang berasal dari daerah lain, yaitu dengan cara menjalin pertemanan dan bermain dengan mereka,
Memiliki teman dari daerah lain itu dapat memperkaya kita akan pengetahuan tentang daerah tersebut loh. Ada pula beberapa manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita bisa menghargai keragaman yang berbeda dengan kita. Apa manfaatnya? Keragaman sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Dengan keragaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Kita juga dapat belajar untuk berteman atau bergaul dengan sesama tanpa membeda-bedakan sifat individu. Selain itu, dapat memperkuat persatuan dan kesatuan sehingga hidup menjadi lebih indah. Nah, cara mengelola keragaman agar tercipta kerukunan yang pertama adalah toleransi dan empati. Toleransi berarti sikap rela menerima dan menghargai perbedaan dengan orang atau kelompok lain. Sedangkan empati adalah sikap secara ikhlas mau merasakan pikiran dan perasaan orang lain. Dua, yaitu menyadari bahwa diciptakan perbedaan, yaitu berbeda dalam kegemaran, sifat, watak, dan budaya. Ketiga adalah menjadikan perbedaan dan keragaman sebagai kekayaan, bukan kekurangan. Terakhir adalah bermusyawarah apabila ada perselisihan. Berikut adalah contoh keragaman di lingkungan sekolah. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa keragaman dalam kehidupan dapat menjadi sumber kedamaian. Namun, keragaman juga dapat menjadi sumber perpecahan apabila tidak dikelola dengan baik. Semuanya tergantung kepada kita semua dalam mengelola keragaman tersebut. Sekian pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Semoga bermanfaat anak-anak.